Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, kesehatan, waktu luang dan hidayah, yang dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk datang di majelis ilmu ini, sama-sama kita mempelajari ayat demi ayat yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada kita, dengan harapan kita mendapatkan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, dengan harapan agar kita mendapatkan taufik untuk mentadabburinya, liyadabbaru ayati, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, dengan harapan agar kita melaksanakan dan juga bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai peringatan buat hidup dan kehidupan kita. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal mereka mendapatkan tadzakkar, peringatan, ya, mendapatkan peringatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita pada kesempatan kali ini kita akan mulai mengkaji dan mengaji surat An-Naba yang ada di juz 30 yang merupakan atau juz 30 yang merupakan surat-surat pendek yang di dalamnya ada penjelasan secara global tentang hal-hal yang mendasar dan penting di dalam agama kita. Sesungguhnya sebagai pengantar, ya, dari kajian ini, alangkah banyak manusia yang mereka mendapatkan pencerahan, mendapatkan guidance, petunjuk dengan Al-Quran ini. Bagaimana mereka mendapatkan hal tersebut? Tentunya dengan mempelajari kandungannya, minimal dengan membaca terjemahannya. Sehingga tidak cukup seseorang muslim ataupun muslimah mencukupkan hanya dengan sekedar membaca dan membaca Al-Quran tanpa terbersit dalam benaknya untuk mengetahui ini maksudnya apa, ini itu isinya apa, ini pesannya apa. Di Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkam itu yang jelas penunjukannya, tidak membutuhkan orang yang kemudian pintar untuk memahaminya. Ayat yang muhkam, dan itu mayoritas ayat dalam Al-Quran seperti itu. Di sana memang ada ayat yang mutasyabihat, yang secara makna, di antara makna mutasyabihat adalah ayat-ayat yang dibutuhkan penjelasan, dibutuhkan istinbat, ya, penarikan hukum untuk kemudian difahami maknanya. Akan tetapi di ayat-ayat yang di juz 30 itu, ya, itu terdapat ayat-ayat yang muhkam yang cukup bagi seseorang yang memiliki akal untuk dia menjadikan ayat-ayat tersebut sebagai penerang secara global dalam hidup dan kehidupannya. Ya. Hari-hari ini kita disuguhkan oleh pemandangan yang memilukan, tetapi di sisi lain hal-hal yang merupakan hikmah Allah di balik itu. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, orang Yahudi, orang Israel, yang mereka menghujani kaum muslimin, yang mereka begitu somidun, begitu kuat dan tabah, tidak mental dan tidak menyerah dengan apa yang mereka dapatkan berupa kekejaman, berupa pelepasan tangan dari sebagian orang yang lain. Ada orang itu nggak mau cawe-cawe,
cari selamat aja udah, nggak mau campur. Tetapi apa? Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan mereka sehingga itu mengundang decak kagum, mengundang penasaran. Dari siapa? Dari orang-orang yang mereka hidup di dalam kegelapan. Betul rumah mereka terang, betul jalan-jalan mereka begitu terang, betul kota-kota mereka begitu gemerlap, tapi hati mereka gelap. Ya, hati mereka gelap. Barulah mereka tercerahkan ketika melihat kok ada orang seperti itu, kehilangan puluhan anggota keluarganya, kehilangan anaknya, kok masih mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya, praise to God. Pujian tetap kepada Tuhan. Ini Tuhan kayak apa yang mereka sembah? Ini agama apa yang mereka anut? Ya, mereka dihabisin seperti itu masih alhamdulillah. Alhamdulillah, kami akan terus mengucapkan alhamdulillah. Itu mengundang apa? Penasaran. Maka banyak dari orang-orang kafir itu yang mereka hidup dalam kegelapan, ya merasa perlu untuk mencari tahu ini kaum muslimin di Palestina sana. Itu apa sih yang menjadi pegangan mereka? Ya. Oh, Islam. Buka. Ya, dan sekarang mudah buka Al-Qur'an itu mudah. Beli online bisa, buka banyak sekali. Mereka baca terjemahannya, mereka terkesima, ternyata lah ini. Ya, ini. Itu siapa? Itu orang kafir yang mereka kemudian apa? Mendapatkan pencerahan, bahkan sebagian mereka kemudian masuk Islam. Maka tidaklah orang-orang kafir berusaha untuk memadamkan agama Allah, melainkan Allah akan menyempurnakan cahayanya. Meskipun orang kafir nggak suka, yuriduna ayutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka itu pengen memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan media-media mereka. Ya. Tetapi Allah tidaklah berkehendak melainkan untuk menyempurnakan agama ini. Maka tidaklah kaum muslimin itu dihabisi, ditindas, kemudian akan punah dan binasa. Demi Allah tidak akan pernah. Yang ada adalah apa? Akan semakin banyak orang-orang yang kemudian tersadarkan, dan Allah Subhanahu wa taala wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berusaha, orang-orang kafir itu membuat makar bersama dengan orang munafik, membuat makar untuk memadamkan cahaya Allah, bumi hanguskan Islam dan kaum muslimin, tetapi Allah akan membalas makar mereka. Ya. Dan kita lihat nanti dalam perjalanannya bahwasanya apa? Allah itu huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa agama yang benar dan juga petunjuk untuk Allah unggulkan di seluruh agama yang ada. Tidak ada agama yang unggul hari ini di seluruh dunia secara pertumbuhan selain Islam. Dan itu realitanya. Kristen, Katolik itu menurun, melorot semuanya. Oh, jumlahnya banyak, tetapi apa? Ketertarikan orang kafir sendiri untuk kemudian apa? Pergi ke gereja itu enggak mau. Sudah. Itu enggak, kita enggak ngomong di negeri kaum muslimin. Kita membicarakan negeri-negeri yang notabene di sana mayoritas orang kafir. Baik itu di Eropa atau di Amerika atau di tempat lain. Dan itulah bukti bahwasanya Al-Quran itu mu'jizat binafsihi. Al-Quran itu apa? Mu'jizat binafsihi. Nah, kita kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, yang Allah unggulkan, Allah berikan nikmat kepada kita tidak seperti mereka. Dari sebagian orang-orang yang mereka mencari. Mestinya kita kalau melihat seperti itu tuh bercampur rasanya, antara malu, ya, antara kemudian semangat, mestinya terbakar. Kenapa? Ya kita ini alhamdulillah dapat hidayah Islam. Jangan kita mengatakan wah enak ya, mereka kan dulu kafir terus masuk Islam. Dulu kita ini sudah mendapatkan apa? Nikmat berupa apa? Diberikan Islam. Tinggal kita belajar. Ada terjemahan, ada pengajian, ada tafsir, ada yang ngajar juga banyak. Kaum muslim di Indonesia itu jumlahnya hampir sama dengan orang-orang Islam di daratan Timur Tengah sana.
kaum muslimin di Indonesia, ya, jumlahnya itu hampir sama dengan kaum muslimin yang ada di daratan Timur Tengah sana. Kalau dijumlah dengan jumlah Indonesia itu hampir sama. Tetapi sekarang perhatian kita terhadap Islam yang kita mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita pertanyakan selanjutnya, ya. Maka mari kita jangan sampai memandang atau meremehkan nikmat Allah yang besar ini. Ya, meremehkan nikmat Allah yang besar, yaitu apa? Al-Qur'an. Kita mulai dari surat An-Naba di juz 30, yang surat An-Naba ini, ya, secara global berisi tentang pokok-pokok keyakinan dari seorang muslim, demikian juga yang berkaitan dengan hari akhirat, demikian juga yang berkaitan dengan kebangkitan, serta penyebutan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara global surat An-Naba itu ada 3 isinya. Pertama adalah isbatul ba'ts. Pertama adalah tentang penetapan kebangkitan. Yang kedua adalah madzahir qudratillahi wa ni'amihi. Di antara bentuk-bentuk kemahamampuan Allah serta nikmat-nikmat Allah. Allah akan sebutkan nanti. Ini isi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan tentang qiyamus sa'ah wa ahwaluha wal jaza'. Seputar tentang kengerian hari kiamat dan balasan yang akan ada pada hari kiamat tersebut. Jadi 3 isi daripada surat An-Naba yang merupakan surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu adalah surat-surat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Yang biasanya surat Makkiyah itu pendek-pendek ayatnya, bahasanya kuat dan berisi tentang pokok-pokok agama Islam. Kalau surat Madaniyah adalah surat-surat yang turun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, yang banyak berisi tentang masih tauhid, tetapi ada syariat, ada kemudian apa? Kisah-kisah, ada debat dengan ahli kitab dan seterusnya, yang biasanya ayatnya panjang-panjang. Kita akan mulai saja dari surat An-Naba ini, di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat yang pertama, amma yatasaalun, yang artinya tentang apa mereka bertanya-tanya, tentang apa mereka bertanya-tanya. Ayat yang pertama ini dikatakan di dalam talkhis atau takrib tafsir Sa'di, ringkasan dari tafsir As-Sa'di. Amma yatasaalun qal an ayyi syai'in yatasaalu al-mukadzibuna bi ayatillah. Tentang apakah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu mereka bertanya-tanya. Tentang apakah orang-orang yang mendustakan ayat Allah tersebut mereka bertanya-tanya. Kemudian ayat selanjutnya anin naba'il azim, tentang berita besar, anil khabaril azim, wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Wa huwa yaumul qiyamah, berita besar yaitu hari kiamat. Hari kiamat itu seperti apa? Allah melanjutkan alladzi hum fihi mukhtalifun, hari di mana mereka senantiasa, itulah hari yang senantiasa mereka meributkan, mereka memperselisihkan hal tersebut. Di dalam tafsir Al-Mukhtasar disebutkan hadzal Qur'anul ladzi ikhtalafu fi ma yasifunahu bihi min kaunihi sihran aw syi'ran aw kahanatan aw asatiral awwalin.
sebagian ulama mereka menafsirkan yang diperselisihkan oleh orang-orang kafir itu adalah Al-Quran, ya, adalah Al-Quran. Ada lagi yang menyebutkan tentang apa? Yang diperselisihkan adalah hari kebangkitan. Ani Nabail Azim itu ada dua penafsirannya, ada Al-Quran, ada hari kebangkitan. Nah, ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena Al-Quran menyebutkan banyak ayat tentang hari kebangkitan. Dan hari kebangkitan itu adalah keyakinan atau akidah Islam yang tidak menerima keraguan sedikit pun, tidak bisa diragukan. Meskipun banyak manusia mereka ada yang ragu, ada yang mengingkari. Yang mengingkari mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik dari kalangan pagan, para penyembah berhala. Mereka meyakini, di antara mereka memiliki keyakinan kita ini hidup ya cuma di sini saja. Hidup di dunia, kalau sudah meninggal ya sudah, ya. In hiya illa hayatud dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kehidupan di dunia ini, kita hidup, kita mati, udah kita ini dimakan oleh masa. Kalau sudah waktunya mati ya sudah. Setelah itu apa? Ya sudah, selesai. Ya. Itulah rombongan Darwis. Darwis itu singkatan, Pak. Motor yowis. Orang Jawa itu apa? Motor. Kalau sudah mati ya sudah. Ada orang-orang punya keyakinan seperti itu, ada. Itulah orang-orang musyrik yang mereka tidak mempercayai hari kebangkitan pada asalnya. Tidak mempercayai hari kebangkitan pada asalnya. Ada lagi orang yang mereka ragu-ragu, apa iya hari kebangkitan itu ada? Ya, maka ayat ini akan menegaskan dan menyanggah mereka yang meragukan dan mereka yang mendustakan. Ya, mereka yang meragukan dan mereka yang mendustakan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi tidak bertentangan antara penafsiran Al-Quran ataupun hari kebangkitan yang merupakan maksud dari anin naba'il azim, hari berita yang besar, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka senantiasa memperselisihkan di dalamnya. Ya. Nah, kalau kita berbicara hari kebangkitan, sesungguhnya akidah kita terhadap hari kebangkitan adalah sebuah nikmat besar. Mari kita sedikit elaborasi dari mana sisi nikmatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau jalan-jalan atau bepergian safar misalnya ke luar kota, biasanya ya membutuhkan guidance atau penunjuk jalan. Minimal lihat Google Maps kalau sekarang ini kan, taruh di depan. Tujuannya apa itu? Supaya tahu ya tujuannya akan sampai kapan dan akan lewat apa saja. Oh, nanti ada macet di sono, oh ada nanti ini nanti. Lihat. Ketenangan tersendiri, betul kan? Betul. Tenang kita. Oh, sampai jam 2 siang nanti. Kita bisa ngabari. Kita punya preparation, persiapan jam 2 siang secara mental maupun perbekalan. Ya. Di depan ada perbaikan jalan. Jauh merah semuanya. Minimal kita lebih bisa sabar. Dan itu gambaran perjalanan kita. Sekarang bayangkan orang yang berjalan tanpa adanya bimbingan dan juga arahan. Ngeri orang berjalan itu kalau tidak ada bimbingan. Enggak punya ketenangan. Dan itulah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya. Ada orang Jepang Muslim yang dia alhamdulillah dia masuk Islam. Dan dia menceritakan, orang Jepang asli, bukan orang Jepang Jepang jajar pangkalan, bukan, tapi orang Jepang asli. Yang kita tahu Jepang ini musyrik, ya, bukan ahli kitab, musyrik. Di antara perbedaan ketika dia mempelajari Islam, ya, setelah menceritakan gimana dia masuk Islam, jadi ternyata di Islam itu ada konsep akhirat yang membuat saya itu tertarik. Akhirat,
Akhirat itu apa? Akhirat adalah kehidupan setelah orang mati. Orang mati itu mau kemana? Yaitu ada penjelasan di Islam. Yang itu saya nggak dapat. Karena kami orang Jepang, kami hidup dengan apa? Dengan kebiasaan, tradisi nenek moyang. Kami nggak tahu ada guidance atau kitab, itu nggak ada. Yang ada adalah apa? Cerita moyang-moyang itu nggak. Jadi beda sama ahli kitab. Itu orang Jepang modern, bukan orang Jepang zaman baheula, itu bukan. Orang Jepang zaman modern dengan segenap modernitasnya. Bagaimana dia bisa kemudian kok tertarik? Karena dia melihat apa? Melihat di dunia kok timpang sekali. Dia jalan ya ke sebuah negeri yang banyak kaum musliminnya, negeri miskin, negeri Bangladesh. Dia melihat, loh, ini orang kok hidupnya kok sengsara seperti ini secara zahirnya. Saya dari kecil bayi ya ceprot itu di Jepang dengan segenap kecanggihan dan semuanya. Saya sudah levelnya segini. Mereka itu masih level kehidupannya secara dunia seperti ini. Tetapi mereka itu begitu humble, begitu nyaman dengan kehidupannya. Terus dia mulai berpikir, nanti mereka mati, saya juga mati. Terus kemana? Ya, kita startingnya saya sudah beda. Mereka di sini terus sini. Nah, dia mulai berpikir dan akhirnya apa? Tertarik. Kalian itu apa tuh? Kami kaum muslimin. Nyari-nyari sendiri. Ya, cari Al-Quran, dengerin ini, dengerin itu. Oh lah ini. Nah, dia mendapatkan konsep akhirat. Makanya kita bersyukur mendapatkan penjelasan tentang akhirat secara detail. Ada lagi orang kafir dari kalangan ahli kitab. Dia mendapatkan di kitabnya itu penjelasan tentang kebangkitan, tetapi tidak sedetail yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang surga, tentang kejadian pasca orang meninggal, itu ada. Dan itu apa? La raiba fi. Ketika dibuka Al-Quran di halaman pertama itu langsung hadzalikal kitabul la raiba fi. Mantap ngomongnya. Tidak ada kitab yang seperti itu. Sehingga ketika orang baca halaman-halaman setelahnya, ini mantap sekali. Ya, mantap sekali. Ini buku udah umurnya berapa tuh? Oh, ini kitab Allah 1400 tahun tidak diubah dan tidak berubah. Oh, ada ya kitab seperti itu. Ya. Mereka menyebutkan Injil saja itu direvisi menyesuaikan keadaan zaman. Itu kata mereka. Ada seperti ini. Akhirnya Pak masuk Islam. Dengan sebab apa? Dengan sebab Al-Quran. Kalla saya'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak, kelak mereka akan mengetahui. Ayat keempat. Laisal amru kama za'amu. Urusannya itu bukan seperti yang mereka sangka. Saya'lamu haula'il mukadzibuna bil Qur'ani 'aqibata takdzibihim as-sayyi'ah. Nanti orang-orang yang mendustakan Al-Quran yang di dalamnya ada penjelasan tentang hari kebangkitan, mereka kelak akan mengetahui akibat buruk dari sikap mereka yang mendustakan tersebut. Ya. Kalla saya'lamun. Ini sekaligus kalimat atau ungkapan ancaman. Kalla saya'lamun. Ya. Kemudian Allah mengulang lagi, tsumma kalla saya'lamun, ayat kelima. Ya, nanti mereka akan mengetahui. Jadi ayat pertama hingga ayat yang kelima Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang isbatul ba'ats, penetapan hari kebangkitan yang itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Nah, hari kebangkitan itu Allah Subhanahu wa taala beberkan dalil-dalilnya di dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Termasuk di dalam surat An-Naba. Tujuannya apa? Agar orang-orang itu, manusia itu yakin dengan seyakin-yakinnya akan adanya hari kebangkitan tersebut. Karena hari kebangkitan adalah perkara ghaib. Perkara ghaib toh? Iya. Coba orang yang meninggal sekarang, ada nggak yang bangkit lagi? Ya. Belum. Mereka belum bangkit. Kalau bangkit dari kubur, film apa sinetron, nah itu nggak ada. Orang kalau sudah meninggal
ya sudah mereka tidak akan bangkit terus ya arwah gentayangan ke muka bumi ini, ya itu merusak akidah. Meskipun apa bintang sinetronnya, bintang filmnya pakai peci atau pakai sorban sekali udeng-udeng itu nggak benar. Orang kalau sudah meninggal ya sudah, ya wa min waraihim barzakhun yauma yub'atsun, ya, dan mereka itu ila yaumi yub'atsun. Kalau sudah meninggal ada barzakh, ada dinding. Mereka nggak bisa melompat balik ke dunia, nggak bisa. Jadi hari kebangkitan itu perkara gaib, belum terjadi akan tetapi pasti terjadi, ya pasti akan terjadi. Nah, bagaimana untuk memastikan hal tersebut? Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahamampuan Allah, kudrahnya Allah. Maka kita masuk pada bagian yang kedua dari surat An-Naba, ya, yaitu mazahir qudratillahi wa ni'amuhu. Fenomena-fenomena yang menunjukkan kudrah kemahamampuan Allah serta nikmat-nikmatnya. Allah memulai dengan firman-Nya, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kami jadikan bumi sebagai hamparan? Maksudnya alam nusayyiril arda mumahhadatan lahum salihatan listiqrarihim 'alaiha. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu terhampar untuk mereka, pas sesuai untuk tempat tinggal mereka. Alam naj'alil arda mihada. Faedahnya, Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat ke depan itu akan menyebutkan tentang penciptaan benda-benda, makhluk-makhluk yang hebat, yang besar, yang itu semuanya berkesimpulan bahwa Allah yang menciptakan benda-benda yang hebat ini, yang akan kita sebutkan, itu maha mampu untuk menciptakan kembali sekedar yang namanya makhluk manusia. Ya, Allah mengatakan, bukankah kami telah menjadikan bumi al-ard, ya, yang kita pijak sekarang ini, yang itu sudah cukup untuk tempat tinggal manusia. Jadi manusia itu sebenarnya nggak perlu mikir tempat tinggal yang lain selain bumi, ya. Alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwatan. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu cukup untuk menampung manusia yang hidup maupun menampung manusia yang mati, itu sudah cukup. Jadi nggak perlu kemudian orang itu nyari tempat tinggal selain bumi, ya. Ada nggak orang yang kemudian mencari-cari tempat tinggal selain bumi? Ada, itu ya subhanallah. Itulah orang yang tidak mendapatkan hidayah. Buat apa nyari tempat tinggal di Mars? Ya, karena Allah telah menegaskan udah cukup bumi ini. Ya, Allah jadikan sebagai tempat tinggal. Wah, nanti sempit. Allah maha mampu untuk mencukupkan bumi ini dengan segala kudrahnya, ya. Bukankah sekarang manusia yang jumlahnya katanya sekitar 7 miliar itu bukanlah sekarang ini saja ada manusia. Dulu sudah ada manusia, ya. Kemana mereka? Nah, mereka meninggal di mana? Ya di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ada 7 miliar. Akan ada manusia setelah kita nanti sampai hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan bumi ini. Alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwatan. Cukup. Allah jadikan bumi ini sebagai tempat yang salihah listiqrarihim 'alaiha. Ini kalau kita elaborasi, Allah menyebutkan sesuatu berarti ada sesuatunya. Bumi, apa isinya bumi? Semua yang kita butuhkan, tanaman, makanan, air, dan barang tambang, semuanya ada di bumi. Kemudian Allah sebutkan wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak, autada. Wa ja'alnal jibala 'alaiha bimanzilati autadin tamna'uha minal ittirab. Kami jadikan gunung-gunung itu tertancap
tertancap di atas bumi ini bimanzilati autad, seperti paku yang menghalangi atau yang menjaga bumi tersebut dari bergoncang. Nah, ini sebuah fenomena ilmiah yang diisyaratkan di dalam Al-Qur'an, di mana para peneliti geologi mereka menyebutkan bumi ini ya di bawah kita ini ada bagian-bagian yang lembek-lembek begitu. Di bawah kita ada tanah itu sekian ke bawah itu ada nanti bagian keras, nanti ada lembek-lembeknya. Yang lembek-lembek ini bisa geser, ya. Tetapi terhalang dari pergeseran ketika apa? Ketika ada sesuatu yang menancapkan dan menjaga dari pergeseran. Ya paku, paku. Yang paku itu Allah ibaratkan wal jibala autada. Maka ada hubungannya antara keberadaan gunung dengan bencana alam yang disebut dengan gempa. Ya. Di YouTube itu ada penjelasan seperti itu. Penjelasannya murni ilmiah dari geologis, dari bahasa Inggris, dan sama sekali nggak membawa ayat, nggak. Mereka benar-benar membawakan penjelasan tentang hubungan antara gunung berapi atau gunung dengan dengan namanya gempa bumi, ya. Jadi gunung itu memang seperti itu dan bawahnya itu nancep, ya. Nah, ini satu. Allah sebutkan juga gunung, berarti gunung itu ada manfaatnya, ada maslahatnya selain itu, selain sebagai autada, ya. Kita tahu daerah pegunungan itu tanahnya biasanya lebih subur, ya, dan itu manfaat untuk manusia dan banyak lagi manfaat yang lain. Gunung, Allah menyebutkan apa? Penciptaan bumi, terus gunung. Allah lanjutkan wa khalaqnakum azwajan, dan kami jadikan kalian wahai manusia azwajan ay asnafan, kalian itu berpasangan. Minkumudz dzukran wal inath, kalian itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang wanita. Catat, tidak ada namanya non-biner atau transgender, tidak, ya. Jadi kalau hari ini orang itu tersinggung kalau dipanggil mas atau dipanggil mbak, cukup panggil saya kak katanya. Panggil saya kak, jangan panggil mas atau mbak, karena saya ya istilahnya mendeklarasikan saya itu non biner, saya itu nggak laki-laki nggak perempuan. Waliyadzubillah. Allah mengatakan wa khalaqnakum azwajan, dan ini nikmat besar. Allah menjadikan manusia itu ada laki-laki ada perempuan. Coba kalau misalnya semuanya laki-laki, bingung. Semuanya perempuan, repot, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Allah jadikan manusia itu berpasang-pasangan, saling membutuhkan. Maka ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Lanjut, Allah sebutkan wa ja'alna naumakum subatan, kami jadikan tidurmu untuk istirahat, ya. Tanda kebesaran Allah selanjutnya setelah bumi apa tadi? Gunung, kemudian laki-laki dan wanita, terus kemudian sekarang tidur. Tahukah Anda apa itu tidur? Tidur adalah keadaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sebagai nikmat. Makanya Allah mengatakan wa ja'alna naumakum subatan. Subatan itu apa? Inqita'an 'anin nasyati listastarihu. Pemutus dari kegiatan kalian agar kalian itu istirahat. Badan kalian butuh istirahat. Coba tanya kepada orang yang mengalami insomnia, enggak bisa tidur. Mereka mungkin harus membayar mahal untuk bisa tidur. Entah minum obat, datang ke psikiater, atau minum
ramuan ini atau terapi ini biar bisa apa? Tidur. Makanya kalau orang bisa tidur itu nikmat besar, dengan catatan tidur pada tempatnya. Ustaz, kalau tidur pas pengajian itu gimana? Wah, kalau tidur pas pengajian itu mungkin satu, kecapean, ya. Yang kedua, itulah tidur yang merupakan gangguan dari setan. Ya, silakan wudu, tapi ini bukan nyindir. Ya, karena nggak ada yang tidur kok di sini, alhamdulillah. Ya. Jadi tidur itu nikmat besar dan ya, kita merasakan itu tiap hari. Kita disuruh merenungkan wa ja'alna naumakum subatan. Allah jadikan orang itu apa? Tidur sebagai pemutus, ya. Dan semua orang itu tidur. Orang kalau tidak tidur bisa mati. Pernah dengar nggak Pak? Orang nggak tidur terus mati. Bener. Orang kalau nggak tidur beberapa jam, dia bisa mati. Ya, maka itu nikmat besar. Lantas Allah lanjutkan, wa ja'alnal laila libasan. Kami jadikan malam sebagai libasan, pakaian. Wa ja'alnal laila libasan ay satiran lakum, sebagai penutup bagi kalian, ya. Bi zulmatihi mithlul libasil ladzi tasturuna bihi auratakum. Kami jadikan malam itu sebagai satiron, penutup kepada kalian dengan malam, dengan kegelapannya. Seperti halnya pakaian yang kalian menutupi aurat kalian dengan hal tersebut. Malam. Kalau kita sekarang ini malam kan. Kita tidak mendapati pada malam itu ada bolong. Ya, bolong. Tidak. Allah jadikan malam itu begitu sempurna. Yughshil lailan nahar. Malam itu menutup siang. Kalau kita misalnya lagi umpamanya di jalan-jalan atau di tempat yang sangat lapang itu, kita bisa melihat tadinya siang itu sampai datang malam. Begitu malam itu benar-benar ketutup semuanya, tidak ada yang malam terus kemudian ada yang bolong. Ya, malam itu bolong sini, sebelah sini siang, itu enggak. Nah, ini kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan orang mengatakan, "Oh, itu memang sudah hukum alam." Enggak, itu hukum Allah. Ya, hukum Allah secara kauni. Allah jadikan malam itu bergiliran dengan siang. Untuk apa malam itu? Ya, banyak manfaatnya malam. Malam diantaranya adalah untuk istirahat. Demikian juga untuk hentikan aktivitas kita. Kita kalau nggak ada malam, siang terus, mungkin kita maunya kerja terus, nggak habis. Tapi dengan adanya malam, ya maka kita akan terpaksa atau dipaksa untuk istirahat dan tidur tadi. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Yang selanjutnya, kami jadikan siang untuk ma'asyan, untuk maidanan lil kasbi. Medan untuk mencari penghidupan dan kehidupan. Wal bahthi 'anir rizqi, dan mencari rizki, mata pencaharian. Siang, ya. Malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja, ya. Bukankah kita beraktivitas mencari maisha di waktu siang itu lebih mudah? Kita bisa melihat semuanya, tidak membutuhkan lampu dan seterusnya untuk penerangan. Dan ini kita rasakan. Maka ini nikmat besar, ya, dengan hal tersebut. Siang, ya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami membangun di atas kalian ada 7 langit yang kokoh. Sab'an shidada, ayat yang ke-12. Maksudnya sab'a samawatin matinatil bina wa muhkamatis sun'. 7 langit yang mantap, matinatil bina, mantap bangunannya, serta muhkamatis sun', penciptaannya itu begitu sempurna.
Langit Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, di antaranya adalah tempat untuk makhluk-makhluk Allah yang besar, yang bermanfaat untuk manusia. Ada matahari. Matahari di mana? Matahari di langit. Ada bulan. Bulan di mana? Bulan di langit juga. Bintang, ya, bintang di langit. Matahari ada manfaatnya, bulan ada manfaatnya, bintang-bintang ada manfaatnya, ya. Ini di mana? Di langit. Maka Allah jadikan langit itu seperti itu, kokoh, dan dari semenjak, ya, ribuan tahun atau wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Ketika Allah menciptakan langit, langit itu begitu, ya begini. Tidak perlu renovasi. Kalau langit-langit rumah kita, langit-langit, ya, itu mungkin butuh ganti, umpamanya apa itu yang biasanya butuh plafon, ya, ganti plafon. Karena apa? Lapuk. Kalau langit yang Allah ciptakan nggak pernah itu direnovasi, ya. Allah Subhanahu wa taala dari pertama kali menciptakan langit seperti ini sampai nanti Allah jadikan idzas samaun fatarat, nanti baru terbelah ketika hari kiamat. Ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sab'an shidada, langit yang kokoh, ya. Yang 7 langit ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bukanlah langit yang disebutkan oleh sebagian manusia atau lapisan-lapisan atmosfer, bukan itu. Dari troposfer, ionosfer, stratosfer, ya, dan yang fir yang lainnya, tidak, bukan itu. Seluruh benda-benda yang kita lihat, dari matahari, kemudian ada bulan, ada bintang, ini semua adalah ada di langit pertama. Langit pertama. Langit kedua, di atas langit masih ada langit. Terus ada langit sampai langit ke-7, ya. Di atas langit yang ke-7 nanti ada air. Ada air. Kemudian ada kursi, kemudian ada air. Kemudian setelah itu ada arsy Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Jadi segede ini langit, ya. Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu persis betul. Bumi yang kita pijak ini cuma setitik dari planet yang jumlahnya hanya Allah yang tahu di langit sana. Ya, bumi kita ini gede apa kecil dibandingkan planet-planet yang lain? Ya, termasuk yang kecil dibandingkan misalnya planet Jupiter, kalau istilah ilmu fisika itu, atau planet yang lain, apalagi dibandingkan dengan matahari, ya. Waja'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan sirajan wahhajan, matahari yang terang, wahhajan, ya, terang benderang. Waja'alna sirajan wahhaja. Sirajan wahhajan ay asy-syams misbahan syadidal ittiqadi wal inarah. Kami jadikan matahari sebagai pelita, misbah, yang memiliki panas dan terang dan panas, ya. Dan kita tidak perlu memperdebatkan tentang manfaat matahari bagi kehidupan. Bukankah matahari kita butuhkan untuk tubuh kita, untuk makanan yang kita makan? Kalau nggak ada matahari nggak tumbuh, tidak ada fotosintesa, tidak ada. Semua makhluk itu butuh apa? Matahari. Maka ini tanda kebesaran Allah yang lainnya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Wa anzalna minas sahabil lati hana laha antum tirama'an katsira alin sibab. Kami jadikan dari awan tersebut
ada guyuran hujan yang deras, ya. Ini juga tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sudah adzan, Pak? Sudah adzan. Oke. Baik, karena sudah adzan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.